Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Salam kenal, saya Entis Haryadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Alhamdulillah bahwa pada hari ini dapat insya Allah menyampaikan sharing terkait materi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar tentunya. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini kita telah bisa lewati dan mudah-mudahan kita bisa semua bisa belajar tatap muka di sekolah maupun di kampus masing-masing. Baiklah, kita akan pertama dulu membahas tentang strategi. Apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi kemudian dari sebuah aktivitas dalam ukuran waktu. Itu definisinya. Strategi ini tentu harus kita persiapkan. Kemudian, apa itu yang disebut pembelajaran? Adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, dengan guru, antar peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 nomor 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Kemudian yang dimaksudkan dengan pembelajaran itu sendiri adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan yang pertama, kemudian adalah bahan ajar, kemudian juga ada mahasiswa atau siswa, tentu ada dosen atau guru. Nah, metode juga, kemudian media dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, kemudian efektif psikomotorik agar mahasiswa atau siswa menjadi lebih baik dalam komunikasi serta interaksi kepada dosen dan guru di kelas. Ini tentunya penting kita mempelajari hal ini. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran itu kita merupakan sebuah langkah-langkah yang harus kita buat. Ya. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran tersebut? Strategi pembelajaran secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang tentu melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa mengorganisasikan pengalaman belajar, kemudian mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Itu menurut Etin Soliat dari 2012. Selanjutnya kita bahas tentang strategi pembelajaran. Merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa, mengorganisasi pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang tentu lebih efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini yang kita maksud dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, pentingnya strategi pembelajaran, di mana pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan akan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantaranya yang pertama adalah peserta didik, kemudian juga pendidik, software, manajemen, kemudian meliputi sarana dan prasarana, sehingga aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah merupakan sumber. Aset-aset tersebut merupakan sumber yang diperlukan dalam pendidikan. Tentu aset yang berkualitas dan dapat berupa juga mahasiswa, masyarakat maupun pendidik atau dosen itu sendiri. Selanjutnya adalah macam-macam strategi pembelajaran. Kita mengetahui ada beberapa jenis macam dari strategi pembelajaran. Yang pertama namanya strategi inquiry, kemudian yang kedua adalah strategi expositoris, kemudian yang ketiga adalah strategi PBM, kemudian yang keempat adalah strategi kooperatif. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi inquiry itu? Strategi ini
merupakan strategi yang bertanya, meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir, analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa dan dosen guru untuk proses berpikir. Ini yang harus kita tekankan dalam kegiatan kelas kita. Kemudian strategi ekspositoris itu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa, yang ingin membantu mahasiswa menguasai materi secara efektif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah strategi SPPM, di mana strategi merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, SPM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Kemudian yang keempat adalah strategi kooperatif, di mana strategi ini jenisnya termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Nah, strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau sebuah tim yang terdiri dari beberapa mahasiswa ya, yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, atau gender. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini tentu harus diterapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menumbuhkan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa atau siswa itu sendiri. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen atau guru dapat berjalan maksimal tentunya, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana tentunya untuk menunjang hal tersebut. Ya, seperti prasarana yang ada di kampus, di sekolah, mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas untuk menjaga keamanan, hingga memberikan pelatihan kepada dosen atau pendidik itu sendiri. Itu terkait dengan jenis-jenis strategi. Kemudian lanjut terkait dengan karakteristik proses pembelajaran. Ada interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan. Bagaimana di kelas kita supaya menyenangkan? Agar kelas itu hidup, kita harus memberikan interpretasi, kita harus bagaimana pada saat pertama kali kita masuk ke dalam kelas sehingga mereka berinteraksi dengan kita, baik itu menanyakan kabar, baik itu kesehatannya dan sebagainya, baik itu dalam pembelajaran daring maupun tatap muka. Kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif di kelas, ya, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai tentunya dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik kita sendiri. Nah, pembelajaran itu merupakan proses interaksi antara peserta didik, kemudian dengan pendidik itu sendiri, dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Tentu ini harus memiliki pendekatan. Bagaimana pendekatan pembelajaran ini dilakukan? Di mana pendekatan pembelajaran itu merupakan orientasi atau arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, pendidik memandang bahwa pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif dengan mahasiswa dan siswa. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran itu merupakan proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir, pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks. Contoh, model pembelajaran kooperatif tadi. Selanjutnya kita memerlukan strategi pembelajaran, di mana strategi itu adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien tentunya, dengan menggunakan metode pembelajaran.
Metode pembelajaran itu merupakan bagaimana cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contoh, kita melakukan pengamatan, baik itu di lingkungan, kemudian di kelas, eksperimen, ceramah, dan lain-lain. Selanjutnya, selain kita tadi membahas tentang metode pembelajaran, kita punya teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran merupakan cara pendidik untuk menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Salah satu contohnya adalah teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Ya, itu. Selanjutnya, ini ada Bloom dan Krathwohl. Dalam belajar, mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif udah ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana di dalamnya mengingat, menghafal. Kemudian yang kedua adalah pemahaman, menginterpretasikan. Yang ketiga adalah aplikasi, menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat adalah analisis, menjabarkan suatu konsep. Yang kelima adalah sintesis, menggabungkan bagian 2 konsep menjadi satu, ya, atau konsep utuh begitu. Yang keenam adalah evaluasi, jadi membandingkan nilai-nilai atau ide-ide yang dan metode. Kemudian psikomotor itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah menirukan gerak, peniruan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan atau menggunakan konsep untuk melakukan gerak seperti apa. Kita memberikan contoh kepada mereka. Ketepatan, di mana melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Yang kelima adalah naturalisasi, melakukan gerak secara wajar. Itu terkait dengan psikomotorik. Kemudian yang ketiga adalah afektif. Ada 5 tingkatan: pengenalan sesuatu, merespon, kemudian ada penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, kesemuanya itu harus kita jalankan untuk lebih bagaimana motivasi belajar di perguruan tinggi itu bisa berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Kita akan lihat dulu bagaimana pengertian move atau menggerakkan. Kondisi yang akan menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Ini intensitas perilaku. Di mana motivasi itu merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam maupun dari individu sendiri. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Jadi, pengertian menurut Mujiono tentang motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kemudian Hamzah 2008 menyampaikan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Itu terkait dengan motivasi belajar. Selanjutnya adalah ciri-ciri motivasi belajar. Dalam Sardiman 2010 menyampaikan antara lain, yang pertama, tekun menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai.
tekun dia melakukan seperti itu. Yang kedua adalah ulet menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin. Jadi tidak cepat puas dengan prestasi yang dicapai. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Jadi hal-hal yang bersifat mekanis, selalu begitu, berulang-ulang, sehingga menurut dia kurang efektif, kurang kreatif maksudnya. Gitu. Kemudian juga dapat mempertahankan pendapatnya, manakala pendapatnya itu dirasakan yakin akan sesuatu. Selanjutnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Dan yang terakhir adalah senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Itu ciri-ciri dari motivasi belajar. Kemudian kita bisa menganalisa dari hasil kerja yang rendah. Jika prestasi belajar rendah, yang pertama artinya belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Kemudian ada sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Ini dapat berimplikasi pada hasil kerja kita yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi negatif dari pelaksanaan tugas itu. Yang keempat adalah jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Ini analisis hasil kerja yang rendah dari pelaksanaan pemotivasian belajar yang tidak tepat. Nah, sekarang kita berbicara masalah fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi itu adalah suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi, ada dorongan. Kemudian motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi dalam belajar. Kemudian, bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa antar siswa? Yang pertama adalah kita dapat memberikan angka, begitu. Dosen atau guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai. Yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi. Selain memberi angka, memberi hadiah, kita memberikan motivasi. Hadiah akan sangat menarik bagi mahasiswa atau siswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, hadiah sebagai penguat juga terhadap motivasi belajar siswa. Kita berikan nilai yang lebih daripada siswa yang dapat menjawab pertanyaan kita di kelas dengan memberikan hadiah, walaupun itu nilainya tidak signifikan. Yang ketiga, ada kompetisi. Baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Seperti itu. Kemudian adalah ada ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa atau siswa agar merasakan pentingnya tugas di kampus, di sekolah, dan menerimanya sebagai suatu tentangnya, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras, menjalankan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pujian. Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang tentunya dipuji, disanjung, daripada dilecehkan begitu. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan, tentu dapat membuat mahasiswa atau siswa besar hati dan tentunya tidak termotivasi untuk belajar. Itu terkait masalah beberapa motivasi. Bagaimana cara menumbuhkannya. Selanjutnya adalah kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah kemampuan
menguasai struktur dan konten mata kuliah itu sendiri. Jadi seorang dosen harus betul-betul sangat menguasai materi, apa yang akan disampaikan yang tertuang dalam RPS, dan capaian pembelajaran ini seperti apa. Yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Itu adalah kompetensi dosen yang perlu kita kembangkan, atau guru yang perlu kita kembangkan. Dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi atau konten mata pelajaran atau mata kuliah dan pedagogiknya, yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik masalah atau isu-isu tertentu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Kemudian seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi dan pedagogi, dengan cara analogi ilustrasi. Contoh, bagaimana penjelasan, kemudian demonstrasi, strategi dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswa. Itu adalah terkait dengan masalah motivasi. Kemudian selanjutnya adalah membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Bagaimana membangun lingkungan belajar tersebut? Yang pertama, tentu kita harus mengatur iklim belajar. Dibuat perbedaan dari sejak pertemuan. Kita saat masuk kelas, kita buat perbedaan, kita suasana face kita, juga performan kita pada saat masuk kelas harus memberikan sesuatu yang segar tentunya kepada siswa atau mahasiswa. Kemudian mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarana. Kalau misalnya kita menggunakan PowerPoint, kita harus sudah ready semua. Kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia IT tentunya, mengembangkan strategi belajar yang menarik, bagaimana supaya tidak jenuh di kelas, tentu dengan beberapa zog yang tidak keluar dari konten, dan menyiapkan kelas kecil dan kelas besar itu untuk membedakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai pembelajaran bagi saya pribadi, dan tentunya ini merupakan proses pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.